Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara sekalian semua. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Hari ini tanggal 3 Mei 2020. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan, kita mau menyembahkan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Dia yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Haleluya. Saya ajak, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita boleh meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
wajahku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku, walau ku serahkan hidupku.
musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu, selamat ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah benteng kami, Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Tuhan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau yang terbesar Tuhan, sungguh Engkau yang termulia Tuhan. Apapun musim kami yang akan kami hadapi, kami percaya Tuhan akan kebesaran, kekuatan kami, pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan setiap pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Ya Engkau Tuhan yang layak menerima segala puji, Engkau yang layak memberi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk menerima berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga,
dalam waktu yang sangat berbahagia ini, hamba-Mu mohon perkenan untuk berbicara tentang firman-Mu. Kami hanya menyandarkan hidup kami di dalam hadirat-Mu pada saat ini. Kami akan berbicara, Tuhan, Allah Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan di dalam hati nurani kami apa yang kami katakan. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak sanggup berbuat sesuatu jika Engkau tidak menghendaki di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tapi oleh kasih anugerah-Mu, Engkau telah melayakkan kami untuk membawakan bagian firman-Mu yang indah. Haleluya. Bukan pada saat kami Kau pilih, Kau panggil, Kau pakai untuk mengeluarkan buah-buah yang lebat guna memenangkan banyak jiwa dan menceritakan akan kabar kesukaan, maklumat bahagia, 8 bahagia yang sudah dicanangkan. Bahkan ada 9 bahagia yang dicanangkan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu ini, haleluya, Kau pakai untuk kami sehingga boleh merubah dalam kehidupan kami. Haleluya, menjadi sidang jemaat Tuhan, pembela sidang dan umat Kristiani yang berlayak di hadapan-Mu dengan budaya tandingan 8 bahkan 9 kali. Berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11, bahkan ditambahkan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. 8 maklumat bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pasal yang kelima ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang keenam, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh, orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat yang ke-9, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ke-10, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Oh, berbahagialah, ayat yang ke-11, karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat sekalipun. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, dan upahmu besar di kerajaan sorga. Di dalam ayat yang terakhir, ayat ke-12 ini, upahmu besar di sorga. Dan di tengah bumi yang banyak penderitaan, percobaan, problema, masalah, persoalan yang pada saat ini COVID-19
yang melanda dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain akan berfirman, haleluya, bahwa inilah waktunya yang diperkenan Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh di dalam percobaan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11 sampai yang ke-12 bahwa haleluya, Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. Dan firman Tuhan mengajar kepada kami, hati-hatilah supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Orang-orang Kristen, umat Allah, bahkan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang sudah dibaptiskan, yang sudah dilantik untuk menjadi hamba-Mu, karena kasih anugerah-Mu, karena pilihan-Mu, karena predestinasi harga mahal yang Tuhan sudah curahkan dengan darah anak domba Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kami, kerjakan keselamatan. Filipi pasal 2 ayat ke-12. Orang boleh menaruh iman dan percaya kepada Kristus Yesus oleh anugerahnya. Orang harus berbuat baik. Kepatuhan ini bukti mutlak kepada Kristus yang selalu melakukan perkara yang baik di dalam hidupnya. Haleluya. Untuk hormat dan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Dia bertahan sampai akhir, bahkan sampai akhir zaman sekalipun Dia akan menyertai kami. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan mengajar kepada kita. Ingatlah, hati-hatilah, karena ini zaman mendekati, zaman yang akhir dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh, karena zaman ini sudah zaman akhir telah tiba. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami sesuai dengan janji-Mu sampai kesudahan alam sekalipun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dari masa muda kata Daud, Raja yang besar, dia berkata, belum pernah aku melihat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran untuk meminta-minta berkat. Tetapi berbahagialah, haleluya, orang-orang yang menyerahkan hidupnya karena melayani Tuhan, seperti khotbah di bukit dalam 8 maklumat bahagia ini, bahkan yang ke-9 itu semuanya, haleluya, memberikan satu, haleluya, pribadi yang mantap, satu keyakinan dan kelayakan di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang mau memikul salibnya sendiri masing-masing dengan bermacam-macam problema masalah di dalam ketakutan dalam hidup yang sementara ini. Tidak ada seorang yang berkata,
aku tidak takut pada saat dia melihat dunia sementara ini hanya oleh satu cuil kebahagiaan di muka bumi, hanya oleh satu genggam tanah liat yang kita akan bawa ke dalam bumi yang terakhir. Dan yang kami akan bawa hanyalah satu cerita, haleluya, satu sejarah. Tapi karena kasih anugerah-Mu, karena firman-Mu, haleluya, kami Kau berikan satu kerajaan surga sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, haleluya. Biarlah damai sejahtera ini menyertai kami bagi orang-orang yang percaya di hadapan Allah, di mana kami menyerahkan hidup kami, haleluya, di dalam tangan-Mu, haleluya. Engkau yang memiliki kerajaan surga. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat yang 25 tadi sudah kami bacakan untuk menutup di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Pada saat Tuhan Yesus melayani perjamuan kudus, Dia mengambil roti dan diberikannya kepada murid-muridnya. Dia mengambil cawan dan diberikan kepada murid-muridnya. Dan perjamuan kudus bagi sinapsi dan jemaat Tuhan akan kita mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh domba Allah yang sudah dipecah-pecahkan di Bukit Golgota? Mari kita mau makan bersama dengan iman. Kita akan mengangkat cawan. Demikian bunyinya firman Tuhan. Bukankah cawan minuman ini adalah darahku yang kutumpahkan untuk kamu, untuk pengampunan akan dosamu, darah anak domba Allah, haleluya. Bagi barang siapa yang percaya, marilah kita akan minum bersama dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama dengan iman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah melalui firman Tuhan pada saat ini, haleluya. Kami bersyukur kami telah melaksanakan dengan satu kerendahan hati, haleluya. Engkau yang menyembuhkan kami. Sampai selama-lamanya Engkau tetap menyertai kami sekalian. Berkat-Mu atas kami. Doa berkat. Berbahagialah sesuai dengan firman Tuhan, haleluya. Bahwa berkat dari surga kami menyertai saudara-saudaraku sekalian di tengah-tengah dunia yang menakutkan pada saat ini, COVID-19, Tuhan, haleluya. Engkau tetap menyertai kami dengan iman percaya bahwa darah anak domba Allah boleh memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan ilahi dengan sempurna. Terlebih Tuhan, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tidak akan luntur, kita tidak akan pergi dan lari. Tapi oleh kasih anugerah-Mu, haleluya, kami bersyukur untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan. Tunailah dengan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan. Berkat ilahi menyertai
dari generasi ke generasi, terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih.